Cuma 30 juta rupiah nih. Jadi buat teman-teman yang tertarik dengan Karimun, langsung aja cek di balai lelang dan di open di harga 55 juta rupiah. Coba kita cek aja dulu. Masih terbilang grade C, cuma nanti kita akan sedikit lihat lagi. Di open di 63 juta rupiah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gue ucapin selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan juga selamat malam buat lu semua yang lagi ada di channel gue. Oke, balik lagi di channel Dozo21 di hashtag atau di konten Dozo Otomotif. Kali ini kita lagi ada di Balai Lelang Sun kembali ya. Oke, di Balai Lelang Sun kali ini ada kurang lebih sekitar 40 unit kendaraan yang akan dilelang untuk hari Kamisnya ya, atau besok hari ini dari open house hari ini. Coba kita akan cek beberapa unit yang menarik nih di Balai Lelang Sun untuk sore hari ini. Ada unit apa aja yang nantinya akan gue review pada sore hari ini. Teman-teman ikutin aja video gue sampai selesai. Semoga informasi ini bermanfaat dan informatif untuk teman-teman semua. Oke? Oke guys, kita mulai dari Mobilio ini. Ini adalah Honda Mobilio tipe E manual transmission tahun 2014. Odometernya di 87 ribuan, pajaknya mati di bulan Maret 2020 nih. Warnanya abu-abu metalik seperti ini dan kondisinya katanya masih terbilang B. Nanti kita akan coba cek dulu. Dia open di harga 85 juta rupiah. Kita akan coba sedikit kelilingin. Di eksterior udah kelihatan di sini ada bekas nyerempet ya di bagian sebelah kiri bagian bumper dan juga dekat fender, tapi masih sedikit presisi di bagian bumper dan fendernya. Kurang lebih kondisinya masih terbilang cukup oke. Catnya hanya butuh dipoles lagi dan akan terlihat lebih oke lagi ya. Velgnya WM dari bawaan Honda dan kondisi bannya kurang lebih masih sekitar 60%-an. Oke, di sisi satunya di sebelah kanan dari depan kondisinya masih terbilang cukup apik, termasuk dari bagian bodinya dan lisplang di bagian bawah nih. Kita coba sedikit cek bagian belakang. Di bagian belakang sedikit di fender belakang nih ada beberapa baretan kasar ya, dan ini harus di repaint dan masih terbilang cukup presisi. Dan ini nih baretannya lagi cukup dalam di bagian bumper belakang nih. Untuk di bagian belakangnya sendiri kondisinya masih terbilang cukup oke, masih terbilang cukup normal dan belum ada penyok-penyok ya. Dan tidak ada sensor parkir nih di bagian belakangnya. Stop lamp masih terbilang cukup baik. Nah, ini di bagian belakang sebelah kiri baretnya cukup dalam dan ini harus di repaint ya. Kita langsung intip sedikit bagian di interiornya. Oke guys, ini di bagian interior dari Mobilio sudah dipasangkan lampu variasi ya di bagian bawahnya nih, jadi terbilang kayak ambient seperti ini. Layout dashboardnya masih seperti ini dan harus sedikit dibersihkan, sudah mengelupas ya atau kusam di bagian setirnya. Joknya masih cover dari warna krem seperti ini dan kalau kita lihat kondisinya di bagian trim bawaan pabriknya masih terbilang cukup oke, warna krem. Covernya juga sudah ada beberapa yang sedikit sobek ya di bagian sebelah kiri atau passenger depan. Head unit masih bawaan dan bagian plafonnya masih terbilang cukup rapi nih. Oke guys, ini adalah Honda Mobilio tipe E 1500 cc manual transmission tahun 2014. Odometernya di 87 ribuan, pajaknya mati di Maret 2020. Kalau kita lihat eksteriornya masih cukup, interiornya juga terbilang cukup, mesinnya juga masih terkonfirmasi cukup ya. Di open di 85 juta rupiah, ada di lot 17 di Balai Lelang Sun. Jadi teman-teman langsung aja cek Instagramnya atau Facebooknya Balai Lelang Sun. Oke, next guys, ini adalah Suzuki Swift Automatic Transmission tahun 2008 dan ini kondisinya odometernya di 97 ribuan, pajaknya mati di bulan Mei 2019 kemarin ya, dan ini salah satu PR. Grade-nya katanya masih terbilang C, coba nanti kita akan coba cek lagi. Dan di open di harga 55 juta rupiah, coba kita cek aja dulu. Kalau di bagian eksterior sih, gue sih ngelihatnya masih C ya, dari masalah catnya agak sedikit kusam tapi masih terbilang cukup oke. Headlampnya masih terbilang cukup baik ya, masih belum kusam-kusam banget, tapi fog lampnya sudah agak kusam. Lalu di velgnya masih OEM dari Suzuki-nya dan kondisi bannya ini kurang lebih sekitar 50%, hampir keseluruhan. Bodi sebelah kirinya masih terbilang cukup oke. Kita cek di bodi sisi satunya. Nah, ini adalah di bagian sisi satunya terbilang masih cukup ya menurut gua. Jadi kita coba langsung cek di belakangnya nih. Oke guys, ini di bagian belakangnya dari Suzuki Swift ST ya, ini masuknya, dan ini kondisi stop lampnya masih terbilang cukup oke, dan belum ada kamera mundur atau titik sensor parkir di bagian belakang. Kondisinya masih terbilang cukup, sudah ada defoggernya di bagian belakang dan sudah ada spoiler juga, dan kondisinya sih masih terbilang cukup baik ya. Kita intip sedikit bagian interior nih.
Oke guys, ini adalah bagian interiornya dari Suzuki Swift. Joknya ini masih terbilang cukup oke, trim masih bawaan pabrik dan kondisinya masih sporty dan oke banget. Lalu di bagian dari door trimnya masih terbilang cukup oke, belum ada kusam juga di bagian setirnya. Hanya saja di bagian pilar A-nya nih dia copot ya, jadi harus di repair lagi. Tapi kondisinya overall masih oke. Single din head unitnya dan plafonnya masih terbilang cukup baik. Nah, satu di bagian mesinnya ada sedikit bermasalah untuk di bagian maticnya ya. Kayaknya nih masih harus dikuras oli maticnya, tapi bukan masalah kena sih di maticnya, hanya saja untuk tarikan pertamanya ini agak sedikit berat sih. Intinya mungkin harus dikuras, tapi maticnya sih masih aman so far ini. Jadi kondisinya masih terbilang ke arah gede ya untuk di bagian mesin. Oke guys, ini adalah Suzuki Swift yang ST 1500cc automatic transmission tahun 2008. Odometernya ada di 97 ribuan, pajaknya mati di bulan Mei 2019. Eksteriornya masih terbilang cukup, interiornya juga cukup, dan mesinnya ini ada sedikit masalah di matic yang mungkin harus dikuras lagi, dan kondisinya arah gede. Di open di harga 55 juta rupiah, ada di lot 16 di Balai Lelang Sun. Oke guys, next kita lagi akan ngebahas Jazz GD3 VTI ya, atau VTEC Automatic Transmission tahun 2008. Odometernya di 109 ribuan dan di sini pajaknya mati di bulan Mei 2018 nih. Agak sayang ya, warnanya merah seperti ini dan kayaknya kondisinya sudah agak ceper. Masih terbilang grade C, cuma nanti kita akan sedikit lihat lagi. Di open di 63 juta rupiah. Nah, kita langsung cek aja di bagian eksterior. Sudah terlihat seperti repaint ya di bagian eksterior Fajar tahun 2008. Dan kondisinya memang kayaknya sudah agak sedikit low dan ini agak diceperin atau dipotong pernya. Kondisi velgnya masih OEM dari bawaan Hondanya dan masih 50% ya kondisi dari bannya. Untuk di bagian headlampnya agak sedikit kusam di bagian sebelah kiri depan, dan di bagian sebelah kanan masih terbilang cukup oke. Di bagian sebelah kiri headlampnya agak terbilang cukup kusam. Dan ini bukan cat ya, sepertinya ini adalah stiker di bagian hood depan dan juga di bagian plafon. Nah, ini di bagian sisi sebelah kiri agak kurang sedikit presisi di bagian bumper dan fender, tapi overall sisanya masih terbilang cukup baik. Kita cek sedikit di bagian belakang nih. Dan ini bagian belakangnya terbilang masih cukup baik ya. Stop lampnya masih oke, belum ada titik sensor parkir di bagian belakangnya. Ya, ini masih terbilang cukup baik. Kita langsung intip di bagian interiornya langsung. Oke guys, ini di bagian dari interiornya kondisinya masih wangi dan ini masih terbilang cukup baik sih menurut gua. Sudah di retrim di bagian joknya dan didesain modern seperti ini ya semuanya, termasuk di bagian belakangnya, dan ini kondisinya masih terbilang cukup apik. Automatic transmission sudah double din di bagian head unitnya dan kondisinya sih masih terbilang cukup oke. Hanya saja di sini akinya soak ya, jadi harus di jumper. Oke guys, itu adalah Honda Jazz GD3 1500cc VTEC atau VTI ya, automatic transmission warna merah seperti ini. Odometernya di 109 ribuan, pajaknya mati di bulan Mei 2018. Kondisinya eksterior terbilang C arah gede ya karena dia ceper. Terus interiornya masih terbilang cukup baik nih dan mesinnya masih terbilang C arah gede sih. Di open di harga 63 juta rupiah, ada di lot 23 di Balai Lelang Sun. Oke guys, lanjut. Di sini mobil yang gue bilang masih terbilang cukup baik nih. Ini adalah Suzuki R3DX manual transmission tahun 2017. Odometernya ada di 64 ribuan, pajaknya mati di bulan Desember 2020 nanti nih. Dan grade-nya katanya masih terbilang B, cuman kita nanti akan kelilingin sedikit. Di open di harga 95 juta rupiah. Nah, kalau kita cek dari bagian eksterior nih masih terbilang cukup oke, masih presisi beberapa natnya ya di sini dan belum ada yang kena. Dan dibilang headlampnya masih terbilang cukup oke, ada banyak ornamen chrome di bagian grill dan juga di bagian lampu depan dan juga belakang. Di bagian sisi sebelah kiri juga masih terbilang cukup normal dan cukup presisi. Hanya di bagian sebelah kiri nih, di bagian bumpernya ini sudah ada yang mengelupas karena keserempet ya, ini sudah pasti. Tapi masih presisi sih di bagian bumper dan fendernya. Overall sisanya masih oke dan masih normal. Velg masih OEM dari Suzuki-nya dan kondisi bannya masih kurang lebih 45-50%. Kita cek intip bagian belakangnya sedikit. R3GL masih kondisinya oke banget, stop lamp masih baik, ada 2 titik sensor parkir di bagian belakang dan masih cukup normal, belum ada penyok atau bagian baret-baret kasar di belakang nih. Kita langsung intip di bagian interior.
Oke guys, ini di bagian interior dari R3, layout dashboardnya masih bersih banget, belum ada kusam di bagian setir, head unit masih bawaan, joknya masih cover ya, dan terlihat masih bersih, termasuk di bagian door trimnya belum ada kusam. Lalu di bagian drivernya ada sedikit kusam, tapi masih terbilang cukup baik ya. Kalau untuk kita lihat di trim bawaan pabrik, ini masih terbilang cukup baik, manual transmission, dan di bagian plafon juga masih terbilang cukup oke ya. Jadi untuk interior ini masih terbilang cukup baik kalau menurut gua, apalagi pajak masih hidup dan mesin masih oke nih. Ini bisa menjadi salah satu unit pilihan R3 kalau teman-teman tertarik. Oke guys, seperti itulah, itu adalah Suzuki R3 DX atau GL manual transmission tahun 2017. Odometer di 64 ribuan, pajaknya mati di Desember 2020 nanti. Eksterior masih cukup baik, interior juga masih cukup baik, mesinnya juga masih terbilang cukup baik nih. Jadi kondisinya masih oke, istimewa nih barangnya. Di open di harga 95 juta rupiah, ada di lot 19 di Balai Lelang Sun. Lanjut guys, di sini ada Daihatsu Ayla X 1000 cc manual transmission tahun 2016 warna merah seperti ini, odometernya di 144 ribuan. Pajaknya mati di bulan Juli 2020, which is itu bulan ini masih terbilang grade C, dan kita nanti akan cek ya. Di open di harga 60 juta rupiah. Nah, kalau kita lihat dari eksterior, catnya masih merah solid seperti ini dan masih oke, masih presisi ya di bagian bumpernya dan juga fendernya masih cukup oke juga di bagian sisi bodi sebelah kanannya. Velgnya masih OEM dari bawaan Daihatsu-nya dan kondisi bannya kurang lebih 40-50% ya keseluruhan. Di bagian sisi sebelah kiri juga masih terbilang cukup normal dan belum ada baret-baretan parah atau pejok ya. Hanya ada beberapa yang butuh di repair kayak baretan-baretan halus di bagian lips nih. Kita coba intip di bagian belakang. Di bagian belakang masih terbilang cukup oke, stop lamp masih terbilang cukup baik, ada 2 titik sensor parkir di bagian belakang, dan kondisinya nih masih terbilang cukup oke ya. Hanya ada beberapa cat yang sudah agak memudar nih di bagian atasnya kayak kejemur, jadi furnish-nya sudah agak menghilang. Nah ini kalau teman-teman bisa lihat. Yuk kita intip bagian interiornya dari Ayla. Oke guys, ini di bagian interior dari Daihatsu Ayla. Joknya masih trim bawaan pabrik seperti ini dan kondisinya masih terbilang cukup oke. Dan ini masih terbilang cukup bersih. Layout dashboardnya masih terbilang oke, belum ada kusam sama sekali, hanya butuh dibersihkan aja. Agak sedikit mengelupas ya di bagian setir nih kalau teman-teman bisa lihat. Sedikit aja sih ngelupas dan beberapa sedikit kusam, tapi masih terbilang cukup oke untuk di bagian setir. Head unit masih bawaan, belum ada kotor di bagian plafon, bahkan sun visornya pun juga masih diplastikin seperti ini. Jadi untuk di bagian kondisinya ini masih terbilang cukup, hanya saja baunya ini agak apek karena mungkin yang pemakainya dulu ini ngerokok ya. Oke guys, itu adalah Daihatsu Ayla X 1000 cc manual transmission tahun 2016. Odometernya di 144 ribuan, pajaknya mati di bulan Juli 2020. Dengan kondisinya eksterior masih cukup baik, interiornya masih terbilang cukup, mesinnya masih oke banget ya. Di open di harga 60 juta rupiah, ada di lot 21 di Balai Lelang Sun. Oh, ada satu mobil enak nih, sedan Altis. Corolla lagi viral ya, karena Corolla mengeluarkan Corolla Cross. Kita akan coba cek nih Altis. Ini kayaknya unitnya cukup bagus sih. Coba kita cek ya. Oke guys, langsung aja kita cek. Ini adalah Toyota Corolla Altis 1800 cc automatic transmission tahun 2004. Odometernya di 118 ribuan, nota pajaknya yang nggak ada ya. Dan di sini pajaknya teman-teman bisa lihat langsung dari online di plat nomornya. Plat nomor habis di bulan 3 2021. Dan di sini grade-nya katanya masih terbilang C, cuma nanti kita akan coba cek lagi. Di open di 54 juta rupiah. 54 juta rupiah nih, lumayan nih, kondisinya katanya masih oke. Kalau di bagian eksterior, di bagian cat ini agak sedikit mengusam, hanya butuh dipoles saja. Jadi warna hitam ini akan sedikit lebih baik lagi nih dibanding saat ini yang agak kusam dan kotor. Headlampnya aja nih yang agak kurang karena kusam, sudah menguning di bagian kiri dan kanannya. Dan ini maklum ya tahun 2004. Kalau untuk velg masih OEM dari Toyotanya dan kondisi bannya nih masih oke nih, sekitar 60% lebih nih. Jadi masih siap jalan, bannya masih kondisi oke, masih terbilang cukup baik sih di bagian bodi sebelah kanannya. Dan kalau untuk di bagian sebelah kiri dari depan nih kondisinya agak kusam dan masih terbilang cukup baik ya karena masih lempeng. Ada di bagian bawah nih di lips, dia sudah ada pecah seperti ini, mungkin karena bekas nyerempet dari bagian bawah dan akhirnya catnya pecah seperti ini. Kita ini bagian di belakangnya. Oke guys, ini di bagian belakang dari Altis G-nya dan ini kondisinya masih terbilang cukup baik ya. Untuk mobil 1800 cc, mobil harian kayaknya ini masih terbilang cukup baik. 2 titik sensor parkir di belakang, stop lamp masih oke, pastinya ada defogger di bagian belakangnya. Kita intip sedikit di bagian interior.
Oke guys, ini di bagian interior dari Altis dan ini tahun 2004 ya. Sudah ada wood panelnya di bagian dalam. Layout dari dashboardnya terbilang masih oke. Head unit masih bawaannya. Tadi AC dan mesin gue masih coba, kondisinya masih cukup baik. AC masih dingin. Hanya ada banyak kusam di bagian joknya seperti ini ya. Jadi butuh disalon kembali dan sudah ada retak-retak. Kuncinya tinggal di retrim ulang sih sebenarnya. Bagian konsolnya sih masih terbilang cukup oke. Di bagian dashboardnya hanya kusam sedikit ya. Jadi wood panel ada di bagian armrest door trim dan juga di konsol tengah. Kondisi masih oke banget. Fiturnya juga sudah cukup lengkap. Ada security locknya, juga ada back sonarnya juga ya. Oke guys, seperti itulah Toyota Corolla Altis 1800cc automatic transmission tahun 2004. Odometernya di 118 ribuan, pajaknya yang tidak ada ya. Jadi ini salah satu PR-nya atau pajaknya yang tidak ada. Dari eksterior ini masih terbilang cukup, interiornya C arah ke D sih karena banyak kusam. Mesinnya sih masih terbilang C sih menurut gua. Di open di harga 54 juta rupiah, ada di lot 25. Jadi kalau buat teman-teman yang tertarik dengan Corolla Altis tahun 2004 ini, langsung aja ke Balai Langsung, dia ada di lot 26 ya. Nah ini ada satu mobil hatchback, kita coba cek ya. Oke, ini Grand Avega ya, kita akan coba cek. Oke guys, ini adalah Hyundai Grand Avega 1400cc automatic transmission warna hitam seperti ini tahun 2012. Odometernya di 97 ribuan, pajaknya mati di Desember 2020. Jadi ini mobilnya masih hidup ya pajaknya. Kondisinya katanya masih terbilang C, ada sedikit kropos di bagian bawahnya, tapi ini masih terbilang oke, mesin dan semuanya. Nanti kita akan cek. Di open di harga 69 juta rupiah untuk mobil hatchback ini. Ini adalah di bagian eksteriornya, kondisinya masih terbilang cukup oke, hanya butuh dipoles sedikit. Headlampnya masih oke dan tidak ada titik parkir di bagian depannya ya. Bagian fog lampnya pun juga masih terbilang baik, masih presisi semua di bagian bodi sebelah kanannya. Untuk velg dia sudah diganti ya, seperti ini velgnya, dan ini adalah ring 19. Kondisinya celong ya, beda ET-nya di belakang dan di depannya. Ini ring 19 dan kondisi belakang lebih lebar karena dia lebih celong. Jadi agak sedikit ngelodat di bagian belakang, tapi masih terbilang cukup baik. Ini untuk bannya masih kondisi di 65-70%. Ini di bagian sebelah kiri dari Grand Avega masih terbilang cukup oke. Kita cepat aja, mesinnya sudah gue nyalain dan kondisi mesinnya masih halus. Dan di sini masih oke bodinya sebelah kiri. Kita cek di belakangnya sedikit. Ini dia di bagian belakangnya dari Grand Avega, stop lamp masih oke, 2 titik sensor parkir di belakang, kondisinya masih terbilang cukup normal ya. Dan ini yang gue suka, bagasinya nih luas banget. Jadi buat teman-teman, kalau untuk mobil sekelas Grand Avega, ini salah satunya bagasi luas dan dia agak sedikit dalam. Jadi ini salah satu benefit yang oke nih. Oke, langsung sedikit kita bahas di interiornya. Oke, ini adalah layout dashboardnya dan kondisinya masih terbilang cukup baik. Belum ada kusam yang berlebih di bagian setir juga. Dan kondisinya ini mungkin sudah ada sedikit korosi ya di bagian palang setirnya. Nah ini bagian dari cluster meternya masih oke banget. Head unitnya sudah double din dan di bagian tengahnya nih sepertinya ditempel stiker carbon glossy ya seperti ini. Ya kalau gue bilang sih kondisinya masih terbilang cukup baik ya. Hanya karena ada beberapa kusam di bagian armrestnya dan di bagian sebelah kanan juga kusam. Nah untuk di bagian jok dia masih trim bawaan pabrik tapi bahannya masih terbilang cukup oke dan sporty. Jadi untuk di bagian interior masuknya terkategori cukup. Oke guys, ini adalah Grand Avega Automatic Transmission 1400cc tahun 2012. Odometernya di 60 ribuan ya, tadi kurang lebih. Eksteriornya masih C, interiornya C, mesinnya juga masih terbilang C. Hanya ada sedikit kropos di bagian bawah sebelah kanan, jadi teman-teman harus cek lagi. Pajaknya mati di Desember 2020 nanti dan di open di harga 69 juta rupiah, ada di lot 27 di Balai Lelang Sun. Oke guys, satu lagi berhubung sudah malam, kita langsung cek aja dulu satu unit nih, salah satu primadona. Ini adalah Karimun Estilo dan ini 1100cc manual transmission tahun 2008. Odometernya di 121 ribuan, pajaknya mati di bulan Mei 2020. Dan kondisinya masih serba C, hanya saja di kaca depannya ini nggak bisa ketutup ya, jadi gua akan kasih tahu sedikit. Nah ini diplastikin dan juga ada beberapa PR yang harus dispet di bagian bodi. Seperti ini ada yang baret karena sudah agak malam, jadi gua hanya sedikit nge-review aja ya di bagian eksterior. Interior masih cukup dan mesinnya juga masih terbilang cukup baik. Mesinnya juga masih terbilang cukup. Nah ini akan di open di harga 30 juta rupiah. Cuman 30 juta rupiah nih. Jadi buat teman-teman yang tertarik dengan Karimun, langsung aja cek di Balai Lelang Sun. Dia akan dilelang di lot 11. Cuman 30 juta. Mobil masih serba C. Jadi buat teman-teman langsung aja kepoin Balai Lelang Sun. Oke guys, berhubung udah gelap nih ya, jadi kita akan akhiri aja open house di Balai Lelang Sun pada sore hari ini.
Dan unitnya ada sekitar 40 unit kendaraan atau unit mobil yang akan dilelang besok, dan ini semua ada di lot Balai Lelang Sun. Jadi kalau misalnya teman-teman mau tahu tentang Balai Lelang Sun, langsung aja cek di deskripsi video ini. Jangan lupa di like dan di share sebanyak-banyaknya. Support terus video gue dengan cara mensubscribe-nya. Gue Dozo21 signing off. Gue ucapin selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan juga selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you on my next video. Bye.